Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya. Puasa sudah masuk di hari ke-9. Semoga puasanya juga dilancarkan guys. Oke, di video kali ini sedikit bahas tentang token-token micin guys. Ternyata token-token micin itu lagi bikin heboh, ya kan, nggak disangka-sangka, dan banyak juga yang sudah mendapat cuan atau profit atau keuntungan dari token micin ini guys. Oke, token micin yang pertama yang mau gue bahas SafeMoon guys, ya kan, SafeMoon ya. Kalau lihat grafiknya di marketcap.com, lo lihat grafiknya ini gila banget ya naiknya. Tinggi banget. Kemarin sama marketcap.com semalam itu dibilang sampai 2 juta persen ya. Nah ini harganya sudah 0,0001015 dolar. Kalau dirupiahkan kemarin tuh sempat sentuh di 0,0118 guys. Nah ini udah berubah lagi nih 39%, tapi semalam itu gua lihat itu memang dia bilang 2 juta persen guys. Memang benar 2 juta persen. Dan sekarang dia lagi koreksi. Dan ini biasa guys ya. Namanya penurunan begini, koreksi itu hal yang biasa dalam pergerakan harga sebuah pair, sebuah token, sebuah saham, itu biasa. Yang namanya dia naik pasti akan turun, dan namanya dia turun nanti akan naik lagi. Hanya saja kita nggak tahu, yang kita nggak tahu itu adalah seberapa dalam dia turun atau seberapa tinggi dia naik, itu aja sih. Tapi kenaikan dan penurunan itu hal yang biasa. Jadi SafeMoon ini kenaikannya kenapa? Karena ada isu, bukan isu sih ya, di white paper dia itu gue lihat dia akan listing di planning dia akan listing di Binance untuk kita tahu sebagai exchange nomor 1 di dunia. Sehingga kalau ada token-token yang listing di Binance itu adalah token-token yang sudah melalui tahap-tahap audit dan tahap-tahap verifikasi guys, sehingga dapat dipastikan token tersebut bukan scam ya. Jadi silahkan kalau yang masih minat di SafeMoon ya, tapi ini harga emang lumayan tinggi. Lo lihat aja nih dari 0,3 ini nolnya ada 5 ya, 5 dan belakangnya 3, sampai dia naik di hampir 0,0415. Nah, koin yang kedua yang gue mau bahas adalah Fancat lagi guys. Fancat yang kemarin diisukan itu scam pada waktu dia turun di sini ya. Nah ini lo lihat Fancat sudah mulai recovery guys. Jadi seperti yang gue bilang, pada saat dia naik tinggi gini set, ya kan, pasti dia akan turun atau melakukan sebuah koreksi ya, kita nggak tahu seberapa dalam koreksinya, kemudian dia akan naik lagi, kita juga nggak akan tahu seberapa tinggi naiknya. Ini dia posisi masih naik, dan kemungkinan dia akan turun lagi, akan naik lagi, gitu seterusnya guys. Ya kan, tinggal tren dia up atau tren dia down gitu, ya kan. Jadi ini juga kemarin Fancat ini dia sudah merilis white papernya guys, dan mungkin itu juga yang membuat alasan kenapa harganya naik lagi, karena investor sudah mulai percaya lagi, sehingga Fancat ini diborong lagi oleh investor. Dan juga kemarin dia bikin token baru lagi ya, dan sempat kontroversial juga tokennya, tapi gua nggak akan bahas token dia itu di sini.
yang gua mau bahas di sini adalah mengenai token-token micin ya. Jadi ini udah dia recovery lagi ya untuk Fancat ya. Kemudian yang ketiga yang mau gua bahas di sini adalah Moonrate. Moonrate ya, ini harganya masih murah banget ya, masih murah banget. Ini nolnya aja ada 7 nih, 0,0-nya 7, belakangnya 6. Di coinmarketcap.com kenaikan untuk 24 jam terakhir itu di 106% ya. Nah ini grafik dia guys, grafik dia ini datar, kemudian naik dikit, datar lagi, naik. Nah ini ada gelombang tinggi, kemudian dia sempat naik, kemudian koreksi guys. Nah ini MR80 ya kan, Moonrate ya. Ini nggak kayak yang tadi dua itu, tapi ini kenaikannya dia begini ya kan. Kalau gua bilang ini dalam wilayah sideways dan stabil ya kan, karena kenaikan dia nggak nusuk ke atas gitu atau nggak nusuk ke bawah, tapi dia stabil ya, rata gitu, rata. Oke, yang selanjutnya yang mau gue bahas adalah Safe BTC ya. Nah, Safe BTC ini juga kenaikannya lumayan. Ini dibilang di coinmarketcap.com dalam waktu 24 jam dia naik 331% ya, 331,83%, dan grafiknya ini tajam ke atas ya. Setelah dia sideways panjang begini, dia naiknya dia tajam ke atas. Nah, kemudian dia sekarang dia lagi koreksi ke bawah ya. Seperti yang gue bilang, pada saat dia naik ke atas tajam dia akan melakukan koreksi ke bawah. Dan koreksi itu bisa mungkin nyampe di sini hampir sekitar 40-50% kenaikan dia ya kan. Dan kalau turun juga mungkin sama, kalau turun itu bisa kita akan bikin koreksi naik ke atas itu 40-50% kalau penurunnya tajam. Jadi kalau sideways begini itu sih nggak banyak, tapi naik turun itu pasti ada ya kan. Karena dalam teorinya guys, dalam teorinya itu pergerakan ini disebut wave atau gelombang. Itu kalau lo mau cari di Google itu ada, itu namanya teori Elliott wave. Jadi dia membahas tentang pergerakan daripada sebuah pair ya kan, atau saham atau token ya kan. Dan awalnya teori itu digunakan di dalam forex dan saham, tapi karena sama penggunaannya di dalam cryptocurrency, maka teori itu juga bisa digunakan. Tapi itu teorinya panjang guys. Tapi intinya sih bahwa pergerakan itu dalam bentuk gelombang, jadi naik turun. Makanya kalau pada saat turun ya nggak usah panik guys, biasa aja, slow aja, nyantai aja gitu. Oke, kemudian yang lagi heboh juga adalah ini Beef.io. Kalau Indonesianya sih bilangnya Bafe gitu. Internasional ngomongnya Beef.io. Beef.io juga ini lumayan. Dalam 24 hour change atau pergerakan 24 jam, dia bilang kenaikannya mencapai 1236%. Dan dalam 7 days, 7 hari ini kan, itu kenaikannya itu di 2522% ya. Ini dulu, ini harganya sekarang segini ya kan. Dan ini juga holdernya naik tinggi banget, bukan naik panjang, naik tinggi guys. Yang awalnya waktu itu gue pertama kali lihat itu di Beef.io ini itu 3000 holder, dan waktu seminggu dia nambah jadi 16.000. Oh ini super sekali guys ya kan. Dan dulu ini harganya waktu gua beli token ini
harganya masih di 168 kalau nggak salah ya, 168 gua lupa deh. Sekarang udah 898, jadi 0, nya ada 6, belakangnya 898 ya kan. Jadi token ini bisa lo beli lewat biasa PancakeSwap. Kalau lo mau tahu caranya tuh ada di video gue yang satunya ya, cara beli token yang belum dijual di exchange kayak tepung kripto atau kayak Indodax gitu. Itu gue ada videonya cara beli tokennya. Nah ini dia ada roadmapnya. Biasa roadmap itu pakai kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ya. Kalau minat silahkan, mumpung masih murah. Oke, dan ini salah satu bukti yang mau gua kasih bahwa token-token micin itu guys, yang disebut micin. Kenapa kok disebut micin? Karena harganya dia masih 0, guys, nggak nyampe 1 rupiah kayaknya. Disebutnya token-token micin. Nah itu kemarin gua sempat beli di Whitebit ya kan, itu SFM atau SafeMoon. Gua sempat beli SafeMoon itu $7 guys. Pada tanggal 16 April gua beli $7 ya. Gua emang beli dikit. Kenapa kok gua beli dikit? Satu, karena waktu itu akun gua yang di Whitebit ini belum verifikasi, sehingga gua kalau belum verifikasi gua nggak mau kasih dana yang banyak di situ. Makanya waktu itu gua beli cuma 7,8, dan 7,8 ini semalam itu guys itu sempat naik menjadi $70. Jadi ini $7,8 dan sempat naik jadi $78 seiring dengan kenaikan dia punya harga guys ya. Jadi dengan modal $7 itu gua bisa dapat keuntungan $60 gitu. $60 kalau dirupiahkan itu ya sekitar 750.000, lumayan guys. Jadi nah bayangin kalau sebetulnya gue bisa beli di $100 atau di $1000. Oh, itu sebenarnya itu keuntungannya begini gede. Cuman waktu itu ya karena akun gue belum verifikasi, jadi gue belum pernah taruh uang banyak di sini. Jadi itu yang mau gue sampaikan, bukti bahwa token micin ini bisa bikin keuntungan guys. Dan yang jelas modalnya terjangkau sekali. Ini $7,8 kalau dirupiahkan tuh sekitar cuman 100.000 guys ya kan, nggak nyampe juta-jutaan, 100.000 doang. Jadi ini gua pakai USDT nya gua beli di toko kripto, kemudian gua transfer ke Whitebit ini kan, kemudian gua belikan SafeMoon ini karena SafeMoon itu sudah listing di Whitebit ya kan, sehingga enak langsung bisa buy dan sell. Kita nggak usah swap lagi di PancakeSwap, langsung aja mau buy mau sell gitu. Gue masih coba untuk menahan SafeMoon ini ya kan, nyantai aja guys karena modalnya juga kecil. Jadi gue nyantai, jadi gue punya 6 juta 19259. Semoga harga dia akan naik lagi, tapi nggak tahu kapan. Mungkin dia akan koreksi dulu dalam beberapa hari ini ke depan sampai minggu-minggu ini, dan kemudian dia akan naik lagi. Karena seperti yang gue bilang, SafeMoon itu dia punya planning rencana untuk listing di Binance. Jadi ini potensial sekali menurut gua ya. Menurut gua potensial sekali, pendapat pribadi gua. Jadi ini sekali lagi bukan ajakan, bukan rekomendasi, tapi pendapat pribadi gua. Itu token ini punya potensi. Nah kalau tadi 30 guys nih, lihat nih sudah 45 naiknya 45%.
jadi sedikit-sedikit dia naik guys ya. Jadi buat lo yang masih pada anti token-token micin, gue cuman mau buktikan aja kalau token micin itu juga bisa ngasih suatu keuntungan, tinggal gimana kita memainkannya kan ya kan. Yang penting lo masuk pada saat yang tepat dan lo bisa keluar pada saat yang tepat, itu aja ya kan. Kalau mau juga gue bisa nih kemarin pada saat dia di puncaknya, di angka keuntungan gue udah $70, gue keluar, gue sell, bisa aja. Kayak macam ini kan, gue beli di 12 nih XRP ya, gue beli di 122, gue keluar di 129, jadi dikit sih, nggak banyak, dari 7,7 menjadi $8,1. Nah, kalau ini gue belum lepas gitu. Jadi lo boleh saja nggak suka dengan token micin atau nggak setuju dengan token micin, tapi fakta yang ada bahwa token micin itu juga bisa memberikan suatu keuntungan, suatu peluang guys. Tinggal lo mau nggak manfaatin peluang itu, lo berani nggak manfaatin peluang itu gitu. Kalau kita ngomongin BNB, BTC, ETH, ya itu mereka sudah kuat sekali dalam fundamentalnya ya guys. Itu udah kuat sekali, tinggal ya lo kalau mau ya lo tinggal invest aja. BTC, BNB itu gue yakin sih pasti naik ke depannya, tapi kenaikan itu kan juga nggak bakal dia naik drastis kayak SafeMoon ini gitu ya kan. Paling dia ETH aja. Jadi kalau sekarang BTC turun lagi, BTC lagi koreksi sekarang, BTC koreksi itu yang kemarin sempat sentuh 950 juta, kemarin turun lagi di 830-an juta ya kan. Nah, itu biasa begitu biasanya, juga sama aja. Token-token micin juga sama aja pergerakannya begitu, tapi token micin pergerakannya dia sekali naik, nah dia bisa naik tinggi, yang sekali turun juga kemungkinan bisa turun tajam gitu. Itu suatu resiko yang lo mesti pertimbangkan, suatu resiko yang mau nggak mau mengintai kita gitu, bahwa lo siap untung gede, lo juga siap rugi gede. Nah, yang lagi trending, yang lagi ngehits, lo bisa ikutin. Tapi balik lagi, gimana menurut analisa lo sendiri, bagaimana menurut pandangan lo sendiri dan keyakinan lo sendiri, ya kan? Karena jangan sampai lo ikut-ikutan orang beli, lo ikut beli. FOMO namanya guys, istilahnya. Jadi lo pada beli, rame-rame beli, lo ikutan beli kan. Nah, itu FOMO, jangan sampai begitu. Boleh saja begitu, tapi lo juga mesti bisa membatasi. Yang kedua, saran gue adalah diversifikasi investasi. Artinya lo kalau mau mencoba invest di kripto, jangan lo hanya fanatik di satu token aja, tapi diversifikasi 10 atau 20 token itu bagus ya. Kenapa? Pada saat token yang satu itu jatuh, lo masih punya pegangan token-token yang lain, nah kan. Dan wajib punya, kalau menurut gua ya wajib punya itu token-token yang macam BTC atau BNB atau ETH gitu kan. Kemarin muncul istilah blue chip token, blue chip crypto. Kalau di saham-saham itu ada namanya saham blue chip. Nah, di crypto juga kayaknya udah mulai ada dibilang yang blue chip itu yang saham pilihan-pilihan yang kalau kita investasi di situ tuh kita merasa tenang gitu kan. Beda kalau memang kita investasi di token-token micin kayak gini. Nah, untuk token-token micin juga balik kalau lagi ya, apakah lo berani menginvestkan uang yang besar atau uangnya sedikit? Kalau gua secara pribadi sih gua
nggak begitu berani untuk invest gede ya, walaupun gua tahu pergerakannya gila-gilaan, tetapi gua juga memikirkan suatu resiko yang akan terjadi, sehingga kalau gua sendiri sih gua membatasi untuk dana yang gua investasikan di token-token ini. Jadi nggak banyak guys, paling ada kisaran beberapa juta aja atau beberapa ratus ribu bahkan untuk token-token yang gua baru kenal gitu. Nah, tapi kalau untuk yang model BNB, BTC nya itu gue sih udah berani untuk invest yang agak banyak gitu. Jadi balik lagi, keputusan ada di lo pada ya. Jadi bukan ajakan, bukan rekomendasi, tapi balik lagi keputusan lo yang bikin, lo yang analisa. Gua hanya memberikan pandangan dari sudut pribadi gua guys. Oke guys, itu aja video gua kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa memberikan suatu pencerahan, suatu pandangan dari sudut yang lain. Oke, thank you guys, semoga sehat selalu.